Dan teman-teman sudah kalau belajar kita ada yang kalau sudah sama dengan mau belajar kami dan yang kita belajar dari awal teman dan kalau kalian yang belajar terima kasih adik. Oke. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada instruksinya untuk kita semua. Ketika Ibu ngomong selamat pagi, adik-adik bilang semangat siap belajar. Oke? Selamat pagi. Semangat siap belajar. Oke, terima kasih adik-adik. Baik, materi untuk kita hari ini yaitu pengenalan diri dan penilaian potensi diri. Tentu individu atau seseorang itu memiliki potensi diri yang beragam atau bermacam-macam, baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Namun tidak semua orang menyadari atau memahami potensi yang dimilikinya. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan seseorang mengikuti arus atau kehilangan arah yang jelas. Contohnya, ketika adik-adik ini lulus atau tamat dari SMA ini, nanti adik-adik ini akan kehilangan arah atau tidak tahu lagi untuk melanjutkan pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, itu bingung untuk menentukan menyesuaikan diri begitu. Nanti kan ada yang contohnya adik-adik punya mama bilang nanti lanjut kuliah, mungkin adik-adik baru bilang tidak perlu kuliah karena dengan biaya yang tidak cukup atau kenal apa begitu. Jadi oleh karena itu penting bagi setiap individu, terutama siswa atau adik-adik semua, untuk mengenal diri sendiri dan menilai potensi yang dimiliki sebagai langkah awal dalam merencanakan masa depan yang lebih baik. Adapun tujuan dari materi ini yaitu membantu individu atau siswa memahami diri sendiri secara lebih dalam. Jadi, sebagai seorang guru atau ibu sendiri, membantu adik-adik semua untuk membantu memotivasi atau memberikan saran kepada adik-adik agar adik-adik mengetahui potensi yang ada dalam diri adik-adik sekalian. Yang kedua itu mengidentifikasi bakat, minat, dan nilai yang dimiliki. Nah, ini tentu adik-adik semua harus mengetahui, mengidentifikasi, terutama diri pada diri adik-adik sekalian sendiri, yaitu harus meningkatkan potensi yang ada dalam diri. Contohnya, adik-adik sekarang pernah mendapatkan juara 1 atau juara 2 itu, adik-adik semua harus pertahankan. Jangan tidak boleh berupaya dari itu. Jadi harus pertahankan itu. Yang ketiga itu membentuk rasa percaya diri dan kesadaran akan peluang untuk mengembangkan diri. Jadi adik-adik sekalian harus lebih percaya diri lagi dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri adik-adik sekalian untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri adik-adik. Nah, manfaat dari materi kita pada hari ini yaitu
Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Adik-adik harus lebih mengenal siapa, apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam diri adik-adik sekalian. Adik-adik harus berani membuat keputusan atau komitmen. Contohnya, ketika adik-adik sekalian tamat dari SMA ini, ada niat untuk mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu adik-adik semua harus tanamkan dalam diri supaya jangan mempengaruhi dari orang lain atau lingkungan sekitar begitu. Nah, langkah pengenalan diri yaitu yang pertama introspeksi diri. Introspeksi diri, adik-adik harus mengidentifikasi hobi, minat atau bakat dan kemampuan yang adik-adik miliki itu seperti apa, dan itu harus dipertahankan dan menggali nilai-nilai yang akan penting dalam kehidupan. Apa yang menjadi kebutuhan adik-adik itu harus dipertahankan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ketika adik-adik tamat dari SMA. Nah, yang kedua itu tes kepribadian dan potensi atau kemampuan. Mengikuti tes minat bakat atau psikologi kesederhanaan. Jadi adik-adik semua ini perlu mengikuti tes psikologi supaya mengetahui apa kemampuan atau adik-adik sekalian tahu kepribadian adik-adik semua itu seperti apa begitu. Jadi harus mengikuti tes kepribadian, minat dan bakat. Nah, langkah yang ketiga itu merancang rencana pengembangan diri. Adik-adik sekalian menetapkan tujuan dan langkah untuk mengembangkan potensi diri. Ini adik-adik sekalian harus berkomitmen atau merancangkan memang dari sekarang sebelum lulus dari sekolah ini, supaya ketika adik-adik tamat nanti tahu, oh ya, saya akan melanjutkan atau menetapkan tujuan ini ke perguruan tinggi, nanti saya mau ambil jurusan ini atau mau kuliah di bidang ini, adik-adik sudah tahu itu. Jadi adik-adik sekalian harus menetapkan tujuan itu. Nah, adik-adik juga perlu menyusun daftar kegiatan atau pelatihan relevan untuk mendukung pengembangan diri. Nah, ini adik-adik sekalian harus membuat kegiatan atau rutinitas begitu. Tiap harinya adik-adik kan harus biasakan diri sudah tanamkan dari sekarang, supaya ketika adik-adik tamat atau lulus nanti itu menjadi hal biasa untuk adik-adik sekalian, tidak asing lagi. Jadi itu suara dalam diri adik-adik sekalian untuk pengembangan selanjutnya. Nah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu pengenalan diri dan penilaian potensi diri adalah fondasi utama dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan mengenali diri sendiri, seseorang dapat menentukan arah hidup yang sesuai dengan kemampuan dan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih jurusan, karir atau langkah penting lain dalam hidup. Nah, baik, di sini Ibu ada mempersiapkan sebuah media berupa kantor karir. Jadi Ibu minta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk maju ke depan. Jadi di sini Ibu persiapkan media berupa kantor karir. Nah, di dalam kantor karir ini ada beberapa pilihan karir. Silakan ada mengambil karir atau minat karir apa yang sesuai dengan minat, bakat atau kemampuan yang ada miliki setelah adik tamat atau lulus dari sekolah ini.
Ini salah satu kali yang dibuat. Psikolog yaitu seorang ahli yang mempelajari tentang manusia dan kehidupan. Baik, luar biasa. Tentang baik. Baik, di sini apakah karir tersebut sesuai dengan minat atau bakat yang Adi miliki? Nah, di sini ada pilihannya tidak dan motivasi. Kalau karir yang tadi Adi ambil itu sesuai, silakan pilih ya. Kalau tidak, silakan pilih tidak. Sesuai ya. Baik. Baik, Ibu akan bertanya ya, karena Adi sudah memilih sesuai dengan karir yang Adi miliki. Nah, mengapa kamu menyukai karir tersebut? Karena pengen mengetahui keadaan mental seseorang. Baik, luar biasa. Nah, adakah karir yang kamu inginkan selain karir tersebut? Dan Selanjutnya, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai karir tersebut? nanti kalau sekolah SMA sudah selesai, sudah tamat dari SMA, pengen kuliah psikologi. Baik, luar biasa. Tentang baik, silakan dulu. Baik, di sini ada kata motivasi. Jadi, pendidikan ialah tiket ke masa depan hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan diri mereka sejak dini. Orang-orang sukses memulai dari mana kegagalan, berhenti dan jangan pernah puas hanya dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, baik, cukup sampai di sini materi kita hari ini adik-adik. Baik, Ibu akan absen. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Salah satu maju untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, mari kita satu lagi yang katakan di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan selalu jalan hidup kami dari awal. Nanti ya belajar kami, karena yang dapat sehingga kami kembali, Tuhan tuntun sampai kami di tempat ini, sehingga boleh tiba di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Abidia. Apa? Bagaimana? Sri, terima kasih.